saya sudah buat LKS dulu kan. Yang pertama katanya Bu Dia harus merangkum materinya yang sudah yang ada di video pembelajaran itu. Kemudian yang kedua saya sudah nyiapkan di sini ada teksnya. Kemudian ini ada lembar kerjanya sudah menyimpulkan teks pidatonya yang di sini. Oh gitu. Ini LK-nya ini ya. Nanti saya Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, berjumpa lagi dengan pembelajaran jarak jauh mapel bahasa Indonesia. Hari ini yang saya cintai dan saya banggakan, kalian telah mempelajari materi pembelajaran jarak jauh kali ini. Tadi sudah kalian pelajari apa itu pengertian teks pidato, kemudian bagaimana cara menyampaikan teks pidato, kemudian strukturnya. Setelah baik anak-anak, karena ini waktunya sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Lalu jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan lewat grup ini atau WA pribadi khususan. Kemudian minggu depan kita akan membahas materi mengenai ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Jaga kesehatan, semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Lalu jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan lewat grup ini atau WA pribadi Bu Susan. Kemudian minggu depan kita akan membahas materi mengenai ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Berjumpa kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam memahami materi pada pagi ini. Kemudian, jika kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini, Anak-anak, barusan Ibu sudah mengirim link video pembelajaran mengenai materi menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Silakan kalian klik link dan simaklah baik-baik materi yang ada di video tersebut. Kemudian, rangkumlah materi yang ada di video tersebut pada buku catatan. Setelah itu, foto hasil rangkuman kalian dan kirim melalui WhatsApp grup ini atau melalui WA pribadi khususan. Nah, kamu kan sudah buat teksnya ini ya. Setelah teks yang kamu buat ini, langsung kamu baca teksnya melalui rekaman video. Nah, setelah itu kirim ke ibu. Baik-baik. Tio kemarin kan sudah buat teks pidato persuasif. Teks pidato persuasifnya itu kamu baca, nak. Pas kamu baca itu di video. Setelah di video kamu kirim ke saya. Sudah gitu aja. Ini nama saya perkenalkan dulu ya, namanya Bu Susan. Di sini selain tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ibadah itu struktur
teks pidato persuasif. Sekarang kita membahas mengenai ciri kebahasan teks pidato persuasif. Sebenarnya itu ada cuman karena 3 sampai 5 itu yang dijelaskan itu, jadi yang pertama ini menjelaskan itu ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu seperti yang sudah berarti yang biasanya digunakan itu kata dari orang ketiga ini kan biasanya sudah dituliskan ya diucapkan lupa ya. Jadi yang pertama itu yang digunakan ini kata dari orang biasanya menggunakan dia, mereka, atau menggunakan kata umum lainnya. Nanti saya kasih contoh. Sekarang itu materinya menulis teks pidato persuasif ya. Di situ sudah ada KD-nya. Ya, KD-nya 4.4. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Kan tadi materinya menulis teks pidato persuasif, menulis atau membuat teks pidato persuasif. Nah, ketika ada ini membuat atau menulis teks pidato persuasif itu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ini harus dilakukan secara urut, nggak boleh. Di sini Bu Susan sudah menyediakan 6 langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan dan pelajari topik. Nah, topiknya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menulis teks pidato persuasif. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam memahami materi pada pagi ini. Dan kita juga berharap semoga pandemi COVID-19 bisa segera berakhir agar kita bisa segera berjumpa di sekolah. Kemudian, jika kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini, silakan list yang ada di grup ini ya. Ibu tunggu sampai pukul 8.30. Baik anak-anak, karena sudah ada beberapa yang telah absen, pagi ini kita akan membahas kompetensi dasar 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kita capai pada pagi ini ada 3. Yang pertama, siswa mampu menunjukkan sikap teliti dalam menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyusun teks pidato persuasif dengan menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya secara tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Yang ketiga, siswa mampu mengemukakan hasil menulis teks pidato persuasif secara lisan melalui rekaman video. Ibu harap ketiga tujuan pembelajaran tersebut bisa kalian capai pada pagi ini. Sebelum membahas materi lebih lanjut, Ibu akan mengulas materi pada pekan lalu. Pekan lalu kita sudah membahas mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Kemudian untuk ciri kebahasaan teks pidato persuasif itu ada 4. Yang pertama, menggunakan kata emotif. Yang kedua, menggunakan kalimat-kalimat persuasif, dan yang ketiga menggunakan kata ganti orang, dan yang keempat menggunakan bentuk pasif. Apakah kalian masih ingat kan? Baik. Anak-anak, barusan Ibu sudah mengirim link video pembelajaran mengenai materi menulis teks pidato persuasif. Silahkan kalian klik link dan simaklah baik-baik materi yang ada di video tersebut. Jika ada yang ingin kalian tanyakan mengenai video pembelajaran tersebut, bisa kalian langsung tanyakan melalui WhatsApp Grup Bahasa Indonesia ini atau WhatsApp pribadi saya.
Baik anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu sebagai orator itu sangat penting dalam memahami audiens. Selain itu, agar pidato yang kita sampaikan mudah dipahami oleh audiens dan agar tujuan dari teks pidato persuasif bisa tercapai, salah satunya kalian harus menggunakan ekspresi yang tidak monoton, menggunakan kalimat yang efektif, dan menggunakan atau mencari bahan-bahan yang aktual. Baik anak-anak, karena ini waktunya sudah selesai, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada pagi ini bisa bermanfaat. Lalu jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan lewat grup ini atau WA pribadi khususan. Kemudian minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian mengenai materi teks pidato persuasif. Jangan lupa belajar. Jika ada yang ingin kalian tanyakan mengenai materi teks pidato persuasif, bisa kalian langsung tanyakan kepada saya melalui WA grup ini atau WA pribadi saya. Jaga kesehatan, semangat, Ibu Ahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari Nova itu tepat sekali. Jadi pada intinya kita harus memahami audiens agar isi pidato yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh audiens. Kemudian yang kedua, agar tujuan pidato persuasif itu bisa tersampaikan pada audiens. Selain itu anak-anak, yang ketiga, agar audiens itu tidak bosan mendengar pidato yang kita sampaikan. Jadi kita harus memahami audiens. Baik anak-anak, bagi kalian yang sudah bertanya maupun menjawab, nanti Ibu akan kasih poin lebih. Poin ini bisa kalian gunakan untuk menambah nilai ulangan harian pada minggu depan.
Baik anak-anak, karena sudah pukul 8, kita langsung saja memulai ulangan pada pagi ini. Silakan kalian buka file soal ulangan harian yang sudah Ibu kirim. Jumlah soal terdiri dari 15, pilihan ganda 10 soal, soal uraian 5 soal. Lalu kerjakan sampai pukul 10.30. Kerjakan di kertas, lalu difoto dan dikirim lewat WhatsApp pribadi Bu Susan. Soal tidak perlu ditulis. Kerjakan sendiri. Jika ketahuan mencontek, dianggap tidak mengikuti ulangan. Kemudian, jika ada yang ingin kalian tanyakan terkait kejelasan soal, bisa kalian langsung tanyakan di WhatsApp grup ini. Baik anak-anak, selamat mengerjakan dan gunakan waktu sebaik mungkin. Baik anak-anak, karena ini waktunya sudah selesai, silakan segera kirim hasil ulangan kalian ke WhatsApp pribadi saya. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hasil ulangan kalian semua baik dan mendapatkan nilai yang maksimal, serta tidak ada yang remedi. Terima kasih untuk partisipasi kalian pada pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan membahas materi mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, semangat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.